Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauza Arsyadina, NPM 1704010061 dari Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Magelang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ulfa Nur Aini dari Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Magelang dengan NPM 1704010023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandi Andriani, NPM 1704010015, Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Magelang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Arifah Mawati Rizky, NPM 1704010048, Prodi Pendidikan Agama Islam, Universitas Muhammadiyah. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian riba. Riba menurut bahasa berarti aziyadah atau tambahan. Yang dimaksud di sini adalah tambahan atas modal, baik itu sedikit maupun banyak. Sedangkan riba menurut istilah adalah akad yang terjadi atas penukaran barang tertentu yang tidak diketahui perimbangannya menurut syarak ketika berakad antara kedua belah pihak. Kemudian ada juga bahaya yang ditimbulkan oleh riba. Allah telah melarang riba karena riba dapat merusak dan juga membahayakan jiwa, masyarakat, serta ekonomi. Bahaya diantaranya adalah dapat menumbuhkan rasa egois, tidak memperhatikan sekitar, yaitu hanya memperhatikan demi kemaslahatan dirinya sendiri, kemudian menghilangkan rasa pengorbanan terhadap orang lain, menghilangkan rasa cinta antar sosial atau hanya mencintai dirinya sendiri. Kemudian hubungan persaudaraan insaniah menjadi kabur, seperti seorang rentenir yang berubah menjadi manusia galak dan buas. Kemudian ada juga menumbuhkan permusuhan di antara masyarakat sekitar. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang macam-macam riba. Yang pertama adalah riba fadl. Riba fadl adalah pertukaran barang yang sejenis dengan takaran yang berbeda. Dengan kata lain, riba fadl ini adalah jual beli yang mengandung unsur riba pada barang yang sejenis, namun adanya tambahan di salah satu benda tersebut. Kemudian riba nasi'ah. Riba nasi'ah adalah penyerahan atau penerimaan barang ribawi yang ditukarkan dengan barang ribawi yang lainnya. Riba nasi'ah ini terjadi adanya perbedaan, perubahan atau tambahan pada barang yang diserahkan saat ini dan yang diserahkan saat kemudian. Kemudian riba qard. Riba qard ini adalah riba yang dihasilkan dari tambahan pengembalian pokok pinjaman yang disyaratkan kepada peminjam. Riba qard ini terjadi apabila si pemberi utang mengambil kelebihan dari si penerima utang. Kemudian riba jahiliyah. Ini adalah utang yang dibayar lebih dari pokoknya karena si peminjam tidak dapat mengembalikan pada waktu yang ditentukan. Oke, di sini saya akan menjelaskan perbedaan tentang riba menurut mazhab Hambali. Nah, pada mazhab ini terdapat 3 ilat tentang riba tersebut, yaitu yang paling sering adalah pendapat yang pertama, yaitu ulama Hanafiyah. Hanya saja ulama Hambali mengharamkan setiap jual beli barang sejenis yang ditimbang seperti itu. Pendapat yang kedua adalah sama ilatnya dengan ulama Syafi'iyah. Sedangkan pendapat yang terakhir selain emas dan perak adalah pada makanan yang ditimbang. Jadi menurut ulama Hambali atau mazhab Hambali, jika makanan atau emas atau perak yang ditimbang adalah termasuk riba. Sedangkan pada makanan yang tidak ditimbang, walaupun itu ditambah, itu tetap tidak dikatakan sebagai riba. Demikian pula sesuatu yang
termasuk dengan kebutuhan kita. Itu menurut mazhab Hanafi. Ilat riba fadl menurut ulama Hanafi adalah jual beli barang yang ditakar atau ditimbang serta barang yang sejenis seperti emas, perak, gandum, anggur, garam. Jadi menurut beliau adalah sesuatu yang bisa ditakar atau ditimbang itu adalah riba. Dengan kata lain, jika barang yang sejenis barang di atas seperti garam dengan garam ditimbang untuk diperjualbelikan dan terdapat tambahan dari salah satunya, terjadilah riba fadl. Jikalau jual beli yang dilakukan selain barang yang bisa ditimbang tidak dikatakan riba, seperti contoh menjual kayu dengan kayu, seperti 2 potong kayu dengan 3 potong kayu, itu tidak dikatakan riba karena kayu tidak bisa ditimbang. Nah, itulah yang selanjutnya, yaitu menurut mazhab Syafi'i. Nah, menurut mazhab Syafi'i, ilat riba pada emas dan perak adalah harga, yakni kedua barang tersebut dihargai atau menilai harga pada suatu barang. Nah, menurut ulama Syafi'ah ini, jika makanan tersebut berbeda jenisnya, seperti menjual jagung dengan gandum, diperbolehkan adanya tambahan jika keduanya saling merelakan. Karena ada beberapa syarat yang menurut mazhab Syafi'i. Yang pertama yaitu sesuatu yang bisa ditunjukkan sebagai makanan, dan itu adalah makanan untuk kebutuhan pokok atau kebutuhan hidup. Yang kedua yaitu makanan yang enak, yang dimaksudkan untuk melezatkan makanan seperti yang ditetapkan, seperti contoh garam. Nah, itu untuk sebagai tambahan kelezatan suatu makanan. Nah, yang ketiga yaitu dalam nas adalah kurma yang dan dikiaskan padanya seperti anggur kering. Nah, makanan yang dimaksudkan untuk menyehatkan badan yakni seperti obat. Nah, begitu menurut mazhab Syafi'i. Pertama dari madhab Maliki. Ilat diharamkannya riba menurut ulama Malikiyah pada emas dan perak adalah harganya. Sedangkan mengenai ilat riba dalam makanan, mereka berbeda pendapat dalam hubungannya dengan riba nasiah dan riba fadl. Ilat diharamkannya riba nasiah dalam makanan adalah sekedar makanannya saja atau makanan yang selain untuk pengobatan. Baik karena pada makanan tersebut terdapat unsur penguat dan tahan untuk disimpan lama atau tidak untuk kedua unsur tersebut. Kemudian, ilat diharamkannya riba fadl pada makanan adalah makanan tersebut dipandang sebagai makanan pokok dan kuat disimpan lama. Jadi, alasan utama menerapkan ilat di atas di antara lain apabila riba dipahami agar tidak terjadi penipuan di antara manusia dan dapat untuk saling menjaga. Makanan tersebut haruslah dari makanan yang menjadi pokok kebutuhan manusia. Oke, yang terakhir kita akan membahas kesimpulan. Riba menurut bahasa berarti az-ziyadah atau tambahan. Tambahan yang dimaksud di sini adalah tambahan atas modal, baik itu penambahan sedikit maupun banyak. Nah, kita sebagai umat manusia secara baiknya kita menjauhi praktik riba, karena ternyata riba itu sudah membudaya karena kurangnya pemahaman atas dasar-dasar hukum riba, sebab-sebab timbulnya riba. Jadi perlu adanya pemahaman yang luas tentang riba tersebut agar tidak terjerumus dalam praktik riba, karena riba sendiri itu sudah menyebabkan tidak terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan kerjasama masyarakat secara menyeluruh.